wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Bunda Fitri di sini. Hari ini Bunda Fitri akan membacakan cerita dalam program Kampung Dongeng Etam Ramadan Berkisah. Satu hari satu kisah. Nah, hari ini Bunda Fitri mau cerita tentang Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan burung hudhud. Tapi teman-teman di rumah masih semangat kan? Walaupun hari ini panas sekali, tapi teman-teman harus tetap semangat dan ceria ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebagai diketahui teman-teman, Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam ya. Nah, Nabi Sulaiman ceritanya adalah nabi yang dikaruniai banyak sekali keberuntungan ya. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Nabi Sulaiman memanjatkan doa yang tidak pernah dipanjatkan oleh seorang nabi sebelumnya dan setelah dirinya. Doanya seperti ini. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan kemudian sesudahku, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dan memberinya kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Tak hanya itu, Allah juga menundukkan makhluk lain untuk Sulaiman yang tidak pernah tunduk kepada manusia atau manusia sebelumnya. Allah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman berbagai bahasa burung. Allah menundukkan makhluk lain untuk Nabi Sulaiman yang tidak pernah tunduk kepada manusia sebelumnya. Allah mengajarkan Nabi Sulaiman berbagai bahasa burung dan bahasa hewan. Allah juga memberikan peralatan dan pasukan untuk kerajaannya. Pasukan Nabi Sulaiman adalah yang berasal dari jin, manusia, burung, dan binatang-binatang liar lainnya. Bahkan angin. Angin juga merupakan pasukannya Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi mukjizat pada Nabi Sulaiman berupa tanah yang memancarkan cairan tembaga, layaknya mata air yang mengalir dari perut bumi. Wah, kekayaannya luar biasa teman-teman. Dari tembaga itu Nabi Sulaiman dapat membuat segala sesuatu yang dia inginkan. Pada suatu hari, berbarislah tentara Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia, burung, dan segala jenis hewan binatang buas. Semuanya berdiri dalam satu barisan yang tersusun rapi. Semua menanti kemunculan Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian, Nabi Sulaiman pun keluar. Tatkala ia melihat pasukan kerajaan yang megah, Nabi Sulaiman mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dengan pasukan seperti ini, Nabi Sulaiman dapat memerintahkan kepada mereka apa saja. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin untuk membangun istana, mihrab, ataupun periuk besar untuknya. Nabi Sulaiman juga dapat meminta kelompok jin untuk menyelam ke dalam laut dan mengumpulkan mutiara-mutiara serta harta karun lainnya, seperti perhiasan, barang-barang bernilai mahal lainnya. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman keluar diiringi dengan pasukan yang besar, terdiri dari pasukan burung, manusia, jin, dan kemudian Nabi Sulaiman melewati lembah semut. Tiba-tiba
Sulaiman mendengar percakapan seekor semut dengan semut lainnya. "Ah, semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Mereka tidak menyadari kalau mereka melewati sarang kita." Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kata-kata semut tersebut. Beliau sangat bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya dan kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, beri aku kesadaran untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan dan Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Mudahkanlah aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Lalu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berhenti dan membiarkan rombongan semut di hadapannya masuk ke dalam sarang mereka. Setelah itu, barulah Nabi Sulaiman dan pasukannya kembali meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian, Nabi Sulaiman dan bala bantuannya merasa kehausan. Nabi Sulaiman menebarkan pandangan ke sekeliling tempat. Dilihatnya sebuah tempat yang terdapat banyak tumbuhan. Nabi Sulaiman mengetahui di dekat itu pasti terdapat mata air. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Beliau segera mencari burung hudhud yang ikut dalam pasukannya. Burung hudhud merupakan satu-satunya hewan yang dikaruniai Allah kemampuan untuk mencari sumber-sumber air di bawah tanah. "Di manakah burung hudhud?" tanya Nabi kepada pasukan burungnya. Burung-burung itu serempak berkata, "Kami tidak tahu di mana dia, wahai Nabi Allah." "Aku tidak akan memaafkan mereka bila benar-benar tidak ikut dalam pasukanku, kecuali kalau burung itu mempunyai alasan kuat atas ketidakhadirannya. Panggilkan burung hudhud," perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mulai marah. Setelah beberapa menit berselang, burung hudhud akhirnya datang sendiri. Burung hudhud sangat cerdas. Ketika ia datang dan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sedang marah, ia berbicara kepada Nabi Sulaiman dengan sebuah kabar yang mengejutkan dan membuat Nabi Sulaiman melupakan kemarahannya. "Dari mana saja engkau, wahai hudhud?" "Aku mengetahui satu kabar yang engkau dan pasukanmu belum mengetahuinya, wahai Nabi. Kabar dari negeri Saba." "Aku mengetahui satu kabar yang engkau dan pasukanmu belum mengetahuinya, wahai Nabi. Kabar dari negeri Saba. Berita penting yang saya yakini ini benar," jawab burung hudhud dengan semangat. Saba adalah salah satu kerajaan pada masa lampau. Ibu kotanya adalah Ma'rib yang letaknya dekat kota Sa'na, ibu kota Yaman sekarang. "Apakah itu?" "Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah negeri itu. Dia mempunyai kerajaan yang kaya serta mempunyai singgasana megah bertatakan emas dan perhiasan. Dayang-dayangnya saja ada 600 orang," rinci burung hudhud. Sejenak Nabi Sulaiman lupa akan kemarahannya kepada burung hudhud. Beliau terkesima mendengar apa yang diberitakan oleh burung hudhud. "Hanya satu hal yang tidak aku mengerti." Salah. "Hanya satu hal yang aku tidak mengerti, wahai Nabi. Aku melihat dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah." Burung hudhud merasa keheranan. Bagaimana mungkin manusia menyembah dan bersujud kepada matahari?
Mengapa mereka tidak bersujud pada Sang Pencipta langit dan bumi ya Rasul? Mendengar perkataan burung hut-hut, Nabi Sulaiman pun merasa heran dan kaget. Dia tidak begitu saja mempercayai ucapan burung hut-hut. Aku akan meneliti ucapanmu. Apa benar ataukah kamu berdusta? Sekarang tolong kamu cari di mana sumber mata air itu berada, kata Nabi Sulaiman. Burung hut-hut segera terbang mencari mata air untuk diminum oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Tatkala menemukan sebuah tempat yang terdapat air, ia memberi isyarat kepada pasukan Nabi Sulaiman. Mereka menggali tempat tersebut, lalu memancarlah air dari galian itu dan mereka bersama-sama meminumnya. Burung hut-hut kembali lagi menemui Nabi Sulaiman yang saat itu tengah menulis surat. Nabi Sulaiman memakaikan mahkota di kepala burung itu dan memerintahkan burung hut-hut untuk membawa surat itu kepada Bilqis, Ratu Saba. Nah, bagaimana kelanjutannya teman-teman? Ya, pada saat itu Ratu Bilqis sedang mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri dan para penasehatnya. Setelah seharian memimpin pertemuan, Ratu Bilqis merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Ratu pun bergegas menuju kamarnya dan membaringkan dirinya di atas kasur untuk beristirahat. Kemudian Ratu Bilqis mendengar suara aneh. Dia mencari sumber suara dan ternyata itu adalah suara burung hut-hut yang tengah bertengger di jendela kamarnya. Ratu Bilqis kaget dan melihat burung hut-hut mengenakan mahkota dan membawa sepucuk surat di parungnya. Burung hut-hut kemudian mendekati Bilqis dan meletakkan surat itu di atas kasur. Burung itu secepatnya terbang kembali sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Surat dengan stempel kerajaan dan dibawa oleh hut-hut yang mungil. Siapakah raja yang mengirim surat ini? Gumam Ratu Bilqis sambil membolak-balik surat itu dengan heran. Ratu Bilqis akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan mendadak bersama para menteri dan pejabat kerajaan. Sang ratu ingin mengetahui pendapat mereka mengenai isi surat tersebut. Ratu Bilqis duduk di atas singgasananya yang megah. Para menteri dan pejabat kerajaan duduk di sekelilingnya. Sang ratu kemudian membuka surat dari Nabi Sulaiman dan kemudian dengan penuh kecemasan dan keraguan lalu membaca isi surat itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Semua orang terdiam sejenak. Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan mengenai masalah ini. Aku tidak akan memutuskan sesuatu persoalan sebelum kalian memberikan tanggapan, seru Ratu Bilqis kepada para penasehatnya. Para pembesar kerajaan Saba sebagian besar mengira bahwa itu adalah tantangan perang. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk berperang, Ratu. Keputusan di tanganmu, wahai Ratu, karena kami menganggap surat ini adalah tantangan perang, kata para penasehat Ratu. Kemudian mendengar hal itu, Ratu Saba mencoba untuk banyak berpikir ketimbang mengeluarkan keputusan untuk berperang. Ratu Bilqis ternyata bijaksana. Apabila terjadi peperangan, maka yang akan menderita adalah rakyatnya.
sementara ia belum mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis melempar pandangan ke sekelilingnya. Dia bisa melihat ketakutan dan kelemahan para pembesar di sekelilingnya. Ratu Bilqis pun memikirkan nasib rakyatnya. Kemudian Ratu Bilqis mengirim beberapa orang utusan yang akan mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman. Utusan tersebut diminta untuk melihat dan memata-matai kerajaan Sulaiman. Dengan demikian akan diketahui kekuatan pasukan Nabi Sulaiman dan keadaan rakyatnya. Ratu Bilqis merahasiakan rencana tersebut. Beliau menyampaikan rencana pengiriman hadiah tersebut kepada para pembesar istana saja. Aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusanku. Kalau Nabi Sulaiman menerima hadiahku, berarti ia adalah raja yang tamak. Pembesar kerajaan pun menerima usulan ratu. Kemudian selanjutnya Ratu Bilqis bersiap untuk mengirim utusan. Dengan cepat Nabi Sulaiman menyeru bala bantuannya untuk berkumpul dan bersiap. Utusan itu kaget dan menyaksikan Nabi Sulaiman berdiri di atas singa. Maaf, salah lagi. Kabar tentang Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan memata-matai pasukannya langsung diketahui oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dengan cepat Nabi Sulaiman menyeru bala bantuannya untuk berkumpul dan bersiap-siap. Bala bantuan yang ada adalah singa dan binatang-binatang buas lainnya. Utusan yang datang kepada Nabi Sulaiman pun kaget menyaksikan pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari singa, harimau, dan burung-burung. Melihat kekuatan pasukan yang besar, para utusan Ratu Bilqis pun berpikir bahwa kerajaan mereka tidak mampu untuk menghadapi pasukan Nabi Sulaiman. Ketika sampai di istana Nabi Sulaiman, utusan Ratu Bilqis terkagum-kagum menyaksikan tembok yang terbuat dari emas dan perak. Mereka pun lalu mengatakan bahwa tidak sebanding dengan apa yang mereka bawa. Dan tatkala pasukan itu bertemu dengan Nabi Sulaiman tersenyum dengan berseri-seri. Mereka yang semula ketakutan menjadi sangat lega dan merasa sangat tenang. Pada saat itu, para utusan mempersembahkan hadiah dari Ratu Bilqis. Dengan penuh hormat, pasukan Ratu Bilqis menyampaikan hadiah tersebut. Mereka mengatakan bahwa Ratu Bilqis menolak untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Apakah kalian menghadiahkan kepadaku sesuatu yang lebih layak? Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan harta yang lebih banyak dari apa yang kalian beri. Allah telah menganugerahkanku hadiah paling baik, yaitu ilmu dan kenabian. Tidak ada harta duniawi yang membuatku lebih bangga daripada itu. Kalian bawa kembali hadiah ini dan katakan kalian akan bangga dengan sesuatu yang dinilai sangat berarti bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah. Pulanglah dan kalian bawa kembali hadiah ini, tunggulah kedatanganku. Aku akan mengutus pasukan yang tidak akan bisa kalian lawan. Kami juga akan mengeluarkan kalian dari negeri kalian sendiri. Jawab Nabi Sulaiman tegas. Nabi menolak pemberian hadiah itu. Para utusan itu pun kembali. Kemudian Ratu Bilqis menghimpun kekuatan untuk menawan Nabi Sulaiman. Aku akan datang kepada engkau bersama pasukan raja di negeriku, agar aku mengetahui apa perintahmu dan seruan agamamu.
kata Putri Balkis. Kemudian ratu memerintahkan para pembantunya untuk membuatkan singgasana kerajaan yang sangat indah terbuat dari emas permata dan jabarjat. Ketika rombongan Ratu Balkis semakin mendekat, Nabi Sulaiman mengumpulkan para jin dan manusia. "Hai pasukanku, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang?" "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu, wahai Nabi, sebelum matahari tenggelam. Singgasana itu tak akan kurang satu perhiasan pun. Aku akan dapat dipercaya," jawab jin Ifrit, salah satu pasukan Nabi Sulaiman. "Baiklah, lakukanlah segera." Nabi Sulaiman sengaja memindahkan singgasana itu dan kemudian merubah sedikit dari singgasana itu untuk mengetahui apakah Ratu Balkis mengenali singgasananya. Dan ketika pasukan Ratu Balkis tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis pun terheran-heran karena ia melihat ada singgasana yang mirip dengan miliknya ada di kerajaan Nabi Sulaiman. "Apakah engkau mengenali ini? Apakah engkau mengenali singgasana ini, wahai Ratu Balkis?" "Ampun, Raja Sulaiman, hamba mengenalinya sebagai singgasana yang ada di negeri hamba. Seakan-akan singgasana ini adalah singgasana aku." Dan untuk meyakinkannya, kemudian Ratu Bilqis mendekat. Untuk meyakinkan lagi bahwa Allah yang memiliki kekuasaan atas sesuatu, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk membangun istana megah di laut. Sebagian besar istana tersebut ada di dalam laut. Ratu Bilqis pun terheran-heran karena dia melihat kekuasaan yang sangat besar Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasananya dan membuatkan istana yang sangat indah di tengah laut. "Silakan masuk, Ratu," jawab Sulaiman mengajak Ratu Bilqis masuk ke istana itu. "Alangkah menakjubkan istana ini. Aku bisa melihat ikan-ikan yang berenang di bawah sana. Terbuat dari apakah lantai ini? Mengapa engkau bisa membuat seperti ini?" ujar Ratu Bilqis. Tak henti-hentinya mengagumi kemegahan istana itu. Lantai itu terbuat dari kaca dan istana ini terbuat dari kristal yang indah. Allah lah yang membantuku membuat semua ini. Semua ini bisa terwujud berkat izin Allah, Tuhan semesta alam, jawab Nabi Sulaiman tenang. "Benarkah itu? Berarti aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan aku berserah diri kepada Sulaiman kepada Allah, bersama Sulaiman kepada Allah. Benarkah itu?" Ulang ya, Pak. "Benarkah itu? Itu berarti aku telah berbuat zalim pada diriku. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Ratu Bilqis berdiri penuh rasa takjub dan memandang istana yang tak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Semua itu menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia biasa. Hati Ratu Bilqis kini mendapat petunjuk dan cahaya. Nah, teman-teman di rumah semua, itu tadi cerita tentang Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, dan burung hudhud. Ya, nah dengan demikian maka sampai sini dulu Bunda Fitri cerita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Dan jangan lupa terus baca buku, pahami cerita Nabi-Nabi Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Sampai jumpa di kegiatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.